Ya, perkenalkan, kami dari kelompok satu, kami hari ini akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Kisah Orang Samaria yang Baik Hati sebagai Sarana Pembentukan Karakter, Kasih, dan juga Toleransi pada Anak-anak usia 10 sampai 11 tahun Jemaat Gereja Kristen Jawa Semarang Barat. Saya Brigita Michelle. Saya Brisna Nathanael. Saya Fazila Ahtar Naira. Saya Josephine Putri Andrea. Saya Marco Vidya Dharma. Saya Melian Putri Darmawan. Saya Muhammad Rifki Arden. Baik, kami akan memulai presentasi dari bagian awal, dari abstrak. Jadi penelitian itu bertujuan untuk membentuk karakter kasih dan juga toleransi pada anak-anak sekolah melalui kisah orang Samaria yang baik hati. Latar belakang kegiatan ini juga berasal dari pentingnya menanamkan nilai kepedulian sosial, kerjasama, dan juga sikap menghargai perbedaan sejak dini. Yang sejalan juga dengan nilai PGACP Agama dan juga tujuan SDG 16 tentang masyarakat damai dan juga inklusif. Metode yang kami gunakan meliputi pendekatan partisipatif melalui drama Alkitab, permainan edukatif, dan juga penulisan pesan ceria serta refleksi bersama. Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan dengan kuesioner dan juga wawancara untuk mengetahui pemahaman dan respon anak terhadap kegiatan yang diberikan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2025 di Sekolah SD Santosa Wilayah Semarang dengan rangkaian aktivitas seperti doa pembuka, penyampaian materi melalui drama kisah Alkitab, permainan kuis, penulisan pesan positif, dan juga hingga evaluasi melalui kuesioner. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa anak-anak mampu mengekspresikan nilai kasih tanpa membeda-bedakan, menunjukkan empati, juga berani berpartisipatif aktif dalam kegiatan kelompok. Mereka juga memahami pentingnya berbuat baik kepada siapa saja dan juga membangun kebersamaan dalam keberagaman. Proyek ini berhasil menumbuhkan sikap social awareness, collaboration, growth mindset, dan juga adaptability pada anak-anak melalui kegiatan yang menyenangkan dan juga reflektif. Dengan demikian, kisah orang Samaria yang baik hati terbukti menjadi media efektif untuk membentuk karakter kasih, toleransi, dan juga kepedulian sosial di lingkungan sekolah. Lalu di sini, em, anak-anak itu tumbuh dan juga berkembang serta hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan keragaman seperti dari segi agama, budaya, suku, ras, serta bahasa. Dan masih banyak anak yang lebih berinteraksi dengan teman yang memiliki latar belakang yang sama. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa sikap peduli, menghargai perbedaan, dan juga kemampuan bekerja sama dalam keberagaman belum semuanya itu terbentuk. Padahal kepekaan terhadap nilai-nilai sosial itu penting banget buat diajarkan dan diterapkan agar anak-anak tuh mampu hidup damai dan juga membangun relasi yang sehat di tengah masyarakat yang penuh dengan keragaman maupun majemuk. Situasi seperti ini juga berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 16 yaitu Peace, Justice, dan juga Strong Institution yang menjelaskan bahwa pentingnya membangun masyarakat yang damai dan juga adil. Dalam pendidikan iman Kristen, sekolah minggu itu menjadi tempat penting untuk mengajarkan nilai toleransi dan kepedulian lewat kegiatan belajar yang sesuai dengan keseharian anak-anak. Kisah orang Samaria yang baik hati ini mengajarkan pesan tentang kasih tanpa batas, kepedulian terhadap sesama, dan juga menghargai perbedaan sehingga kisah ini tuh sangat cocok digunakan untuk membantu membentuk karakter anak sejak dini. Em, di sini kami merumuskan masalah yang ingin kami eh, selesaikan, yaitu bagaimana pembelajaran yang terinspirasi sekaligus menggunakan kisah orang Samaria yang baik hati itu dapat membentuk karakter, saling mengasihi pada anak-anak sekolah dasar yang merupakan jemaat gereja. Dan juga bagaimana kisah tersebut dapat menumbuhkan sikap toleransi pada anak-anak sekolah dasar yang merupakan jemaat gereja. Tujuan penelitian kami yaitu menumbuhkan nilai kasih pada anak melalui pembelajaran kisah Alkitab. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi dan juga penghargaan terhadap perbedaan. Yang ketiga, mendorong kepedulian sosial anak melalui kegiatan reflektif dan juga interaktif. Dan yang terakhir, membantu anak-anak meneladani sikap saling menghargai, bekerja sama, dan juga mampu beradaptasi dengan keberagaman yang sering ditemui di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama, peran gereja dalam pembentukan karakter.
Gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga berperan membentuk karakter moral dan sosial jemaat. Nilai Kristiani seperti kasih, kepedulian, dan pelayanan menjadi dasar pembentukan sikap yang baik. Menurut Banks, pada tahun 1999, pendidikan iman membantu menumbuhkan moralitas, empati, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai ini tetap diajarkan meskipun kegiatan berlangsung di SD Santosa, karena bersumber dari ajaran Alkitab. Untuk yang kedua, pembentukan karakter anak, teori perkembangan moral. Anak-anak berada pada tahap penting dalam perkembangan moral. Menurut Kohlberg, pada 1981, pemahaman moral anak berkembang melalui tahapan penalaran, pendidikan karakter melalui kegiatan aktif seperti drama Alkitab, diskusi, dan permainan membantu anak memahami nilai kasih, kerjasama, dan kepedulian dengan lebih mudah. Selanjutnya, yang ketiga adalah konsep toleransi dalam pendidikan anak. Di SD Santosa, anak-anak akan diajak untuk memahami bahwa kasih dan kebaikan itu berlaku untuk semua orang. Yang keempat, etika dan kepedulian sosial dalam kisah orang Samaria yang baik hati. Kita melalui drama permainan dan aktivitas reflektif akan membentuk kepedulian sosial yang dimiliki anak-anak tersebut. Dan juga yang terakhir, yang kelima, ada etika Kristen dan peran gereja dalam pembangunan karakter. Adanya kolaborasi antar gereja dan sekolah itu berdasarkan kisah Alkitab di SD Santosa. Selanjutnya, kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama observasi dan wawancara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, pengalaman, dan nilai yang muncul dalam kegiatan pembelajaran iman anak, khususnya terkait pesan kasih dan sikap toleransi. Lalu pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan di Gereja Kristen Jawa Semarang Barat dan SD Santosa sebagai lokasi kegiatan. Observasi bertujuan untuk melihat kondisi lingkungan, karakteristik siswa, serta kesiapan tempat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan pendeta dan pembina sekolah SD Santosa untuk memperoleh informasi mengenai perizinan, kesesuaian tema kegiatan dengan pendidikan iman anak, serta masukan terkait susunan acara. Penelitian juga menggunakan data sekunder, seperti profil siswa SD Santosa yang merupakan jemaah gereja yang diperoleh melalui media sosial sekolah dan sumber daring untuk mendukung kelengkapan data. Selanjutnya, kegiatan dilaksanakan pada Jumat 24 Oktober 2025 pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat di SD Santosa dengan peserta siswa kelas 5 dan 6. Rangkaian kegiatan meliputi doa pembuka, drama kisah orang Samaria yang baik hati, permainan toleransi, penulisan pesan positif, pengisian kuesioner, refleksi, dan penutupan. Untuk mendukung tetap penelitian, peneliti ini menyusun pernyataan wawancara sebelum dan sesudah kegiatan kepada pembina yang berfokus pada sikap toleransi anak, tantangan yang dihadapi, serta respon dan efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Temuan lapangan dari kegiatan kami secara keseluruhan berhasil mendukung tujuan penelitian, yaitu menanamkan nilai kasih, toleransi, dan kepedulian sosial pada anak-anak. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Jumat pukul 8 hingga 11 siang di SD Santosa dengan jumlah peserta 18 siswa dari kelas 5 dan 6. Pada awal kegiatan, beberapa siswa terlihat canggung dan menjaga jarak dengan pendamping dari Universitas Bina Nusantara. Pola interaksi yang terlihat adalah pertemanan sesama gender, seperti pertemanan laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan, serta kelas 5 dan 6 belum bisa berbaur. Hasil observasi menunjukkan bahwa para peserta memiliki keyakinan agama yang berbeda, yakni ada yang dari agama Islam dan Kristen. Namun tidak terlihat adanya penolakan atau sikap menghindar. Anak-anak tetap bersikap ramah dan juga menerima pendamping maupun teman kelompok tanpa mempermasalahkan perbedaan agama. Setelah kegiatan berjalan melalui drama Alkitab, penyampaian materi, dan juga permainan TTS secara kelompok acak,
anak-anak mulai membaur. Pembagian kelompok juga tidak mempertimbangkan gender, kelas, maupun agama. Namun, seluruh anak menerimanya tanpa keberatan. Setiap kelompok dapat berdiskusi, menyelesaikan TTS bersama, dan juga bekerja sama dengan baik dengan rata-rata progres TTS hingga mencapai 80%. Meskipun ada unsur kompetisi, tidak muncul konflik, rasa iri, maupun saling mengejek. Anak-anak justru menunjukkan sportivitas dan juga sikap saling menghargai, baik saat menang maupun kalah. Selama kegiatan juga tidak terlihat konflik yang berkaitan dengan SARA. Sebaliknya, mereka justru menunjukkan toleransi yang kuat, tidak menyinggung keyakinan masing-masing, dapat bekerja sama, dan juga menjaga komunikasi dengan sopan. Pada sesi pesan ceria terakhir, banyak siswa menuliskan ucapan terima kasih kepada kakak pendamping dan memberikan pesan positif mengenai kegiatan. Dan setelah acara selesai, anak-anak membantu merapikan ruangan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Lalu kegiatan ditutup dengan ucapan terima kasih, foto bersama, dan berbagi snack. Untuk pembahasan selanjutnya, pada kegiatan, temuan lapangan itu um, sesuai dan relevan dengan teori yang sudah disediakan pada kajian teori. Pada perubahan dan kecanggungan dari siswa-siswi SD Sentosa, mereka membaur dan mulai memberanikan diri untuk berbicara dan berinteraksi dengan teman-temannya. Pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa kecenderungan anak laki-laki dan anak perempuan itu bisa berbeda, tetapi pada saat kegiatan interaktif seperti games, mereka mulai membaur. Dan hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kita mendekatkan nilai-nilai universal seperti kasih, empati, dan kebaikan. Temuan ini juga sejalan dengan SDG 16 yang menekankan pentingnya membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif sejak dini. Kesesuaian dengan teori pendidikan karakter Likona menunjukkan ada 3 aspek utama. Yang pertama ada moral of knowing, anak mengetahui nilai yang benar. Kedua, moral of feeling, anak merasakan pentingnya nilai tersebut. Dan yang ketiga, moral action, anak mampu menerapkan nilai tersebut dalam perilaku nyata. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang kesimpulan ya. Jadi dari kegiatan pembelajaran kisah orang Samaria yang baik hati di SD Santosa ini berhasil membentuk karakter kasih, toleransi, dan kepedulian sosial melalui pendekatan interaktif dan reflektif. Anak-anak itu menunjukkan peningkatan kemampuan yang membaur, bekerja sama, saling menghargai perbedaan gender, kelas, dan latar belakang agama. Meskipun awalnya terdapat kecanggungan karena terbatasnya interaksi lintas kelompok, tapi hal tersebut berhasil diatasi melalui drama, permainan edukatif, dan diskusi kelompok. Temuan ini menunjukkan kalau pembelajaran partisipatif itu efektif dalam menumbuhkan empati kerjasama dan sikap inklusif sesuai nilai Kristiani dan SDGs ke-16. Nah, dari kegiatan ini kami mendapatkan saran untuk dilakukan secara berkelanjutan dan diintegrasikan ke dalam pembelajaran sekolah untuk membentuk karakter secara konsisten. Penelitian ini sifatnya terbatas pada satu pertemuan dengan jumlah peserta yang terbatas. Jadi, belum memaksimalkan mencerminkan perubahan yang jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian masing-masing tugas dari proyek ini. Baik, dari saya, eh Digita Michelle, selaku ketua kelompok, saya mengerjakan artikel, saya juga melakukan pembagian tugas, menyusun acara kegiatan proyek, membantu mencari lokasi pelaksanaan proyek melalui em, sumber sumber internet yang tersedia, lalu juga memberikan ide-ide kegiatan dan juga sebagai narator cerita kisah orang Samaria saat proyek dan juga membina kelompok anak-anak pada saat proyek.
melakukan sedikit dokumentasi, menjadi reminder, dan juga menjadi tanggung jawab grup. Selanjutnya saya Brisna Nathanael, job desk saya, visit lokasi, follow up pendeta gereja, pemimpin doa saat pada project, pemeran drama dan pembimbing anak-anak. Baik, selanjutnya saya Melian Putri Darmawan. Kontribusi kerja saya dalam proyek ini pertama, menyusun dan menulis artikel. Kedua, mengemas hasil kegiatan dengan cara menyusun acara dari awal hingga akhir, lalu menjadi MC acara, membawakan acara selama kegiatan berlangsung. Keempat, saya memberikan ide kegiatan dan konsep dari permainan, lalu metode pembelajaran juga yang digunakan. Selanjutnya, saya membantu membina anak-anak dalam kegiatan kelompok, yaitu berupa pembina TTS. Selanjutnya, saya melakukan wawancara dengan guru pendamping, dan yang terakhir, saya melakukan dokumentasi sebagian. Saya Fazila Tanaira sebagai anggota kelompok. Job desk saya yang pertama visit lokasi, yang kedua penanggung jawab konsumsi, yang ketiga perlengkapan dan print, lalu ada pemeran drama, lalu juga saya berpartisipasi sebagai pembina kelompok, lalu juga membuat template pesan dan kesan. Oke, selanjutnya saya Josephine Putri Andrea sebagai anggota kelompok. Job desk saya yang pertama memberikan ide kegiatan, menjadi MC acara bersama Meilin, menjadi pemeran drama, pembuat PPT, dokumentasi, dan juga mengecek plagiarisme artikel. Selanjutnya, Muhammad Rifki Ardana, saya sendiri. Pada final project ini saya berkontribusi yang pertama memberikan ide kegiatan, lalu menyusun acara yang akan dilaksanakan, lalu membantu mencari lokasi pelaksanaan proyek, lalu menjadi pemeran pada materi drama kisah orang Samaria, lalu melakukan eh, full dokumentasi dari awal kegiatan hingga akhir, dan yang terakhir mm, melakukan editing video untuk final project CP Agama. Oke, selanjutnya saya Marco Widyadharma sebagai anggota. Untuk job desk saya itu pertama visit lokasi, jadi yang melakukan visit ke beberapa gereja. Kedua follow up pendeta gereja. Ketiga penanggung jawab dari game ice breaking, membuat ice breaking dan sebagai pengawas ice breakingnya. Keempat membuat quiz TTS. Kelima sebagai pemeran drama. Selanjutnya membuat yel-yel dan menyusun tabel hasil interview. Jadi sekian dari presentasi kelompok kami tentang final project ini. Terima kasih.